Kita lanjutkan kajian hari ini. Bulan lalu kita tidak pengajian karena pemilu ya. Maka hari ini kita lanjutkan kajian kita. Belum saya sampaikan dalam majlis ini, yaitu tentang apa saja amal atau fadilah amal yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Oke, kita mulai ya. Hari Jumat itu adalah hari lebaran mingguannya orang Islam. Itu sebab tidak dianjurkan berpuasa Jumat sendiri. Nah, kecuali puasa qada dan puasa Daud. Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak boleh. Sabtu sendiri ibadahnya orang non-muslim. Jumat sendiri lebarannya orang Islam. Maka tidak boleh berpuasa Jumat sendiri, Sabtu sendiri, melainkan puasa qada dan puasa Daud. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat? Amalan ini sangat kita butuhkan supaya kita mendapatkan amal yang kecil, tapi kalau kita lakukan di hari Jumat, maka pahalanya akan cukup besar. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di antara amal yang bisa dilakukan atau dimaksimalkan di hari Jumat, kita belajar sebentar. Yang pertama, amal yang sangat disunnahkan di hari Jumat. Yang pertama, kita mandi keramas di hari Jumat. Nah, ibu mandi keramas sekali sehari, sekali seminggu? Kalau sekali seminggu, pilihlah hari Jumat. Dapat pahala sunnahnya. Kalau laki-laki itu biasanya dia itu senantiasa untuk mandi sebelum sholat Jumat. Kalau perempuan sebelum azan subuh. Jadi keramas di hari biasa tak dapat pahala, Bu. Kalau ibu keramas di hari Jumat, Bu, ibu dapat pahala sunnah. Oke? Jadi keramas ya Jumat nanti ya. Nah, sebelum azan. Tapi sebenarnya keramas sebelum azan itu Rasulullah juga sering melakukan, sehingga subuhnya kita nggak ngantuk-ngantuk. Karena sholat dalam keadaan mengantuk itu makruh. Oke? Nah, kemudian yang kedua, amalan yang sangat disunnahkan, dianjurkan di hari Jumat adalah potong kuku. Potong kuku di hari biasa ibu tak dapat pahala, tapi potong kuku di hari Jumat ibu dapat pahala sunnah. Itu sama dengan sering saya sampaikan. Ibu lapar, ibu makan nasi, ibu tak dapat pahala. Tapi ibu lapar, ibu makan kurma, ibu dapat pahala sunnah. Hukumnya sunnah. Ibu gatal-gatal pakai kanestan tak dapat pahala. Ibu gatal-gatal, ibu pakai minyak zaitun dapat pahala sunnah. Kemudian ibu misalnya haus, ibu minum air putih biasa tak dapat pahala. Ibu haus, ibu minum zam-zam dapat pahala sunnah. Iya kan? Ibu sakit, ibu minum obat mubah. Ibu sakit, ibu minum habbatus sauda atau madu, maka ibu dapat pahala sunnah. Hal ini senada dengan potong kuku di hari biasa, itu biasa saja. Tapi kalau potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Nah, bagaimana sunnah potong kuku? Sunnah potong kuku ada dua. Yang pertama, dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Yang kedua, yang banyak dilakukan masyarakat kita adalah dari tangan kanan, mulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Lanjut tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Paham atau bingung? Bingung. Oke. Coba angkat tangan kanan. Nggak dari yang banyak ibu-ibu lakukan biar nggak bingung. Dari telunjuk kanan, tutup. Jari tengah kanan, tutup. Jari manis, tutup. Kelingking, tutup. Tinggalkan jempol. Kaki kiri, tangan kanan kiri lagi. Telunjuk, tutup. Jari tengah, tutup. Jari manis, tutup. Kelingking, tutup. Tinggalkan jempol.
Oke, sampai sini paham? Jempol kanan tutup, jempol kiri tutup, pulang. Pulang. Paham? Itu sunnah. Ya. Oke, sunnah saja. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi yang pertama kita dianjurkan untuk mandi keramas di hari Jumat. Yang kedua kita dianjurkan untuk potong kuku dengan kalau mau bagus caranya kayak tadi sesuai sunnah. Kemudian yang ketiga di hari Jumat kita dianjurkan untuk cukur bulu-bulu. Bulu apa? Terserah ibu lah, atas nama bulu. Tetapi jangan cukur bulu yang dilarang, seperti cukur alis, cukur bulu kaki, jangan. Cukur bulu-bulu saja. Nah, jadi kalau ibu mau cukurlah hari Jumat. Kalau laki-laki dia kumis, cukur kumis, panjangkan jenggot. Nah, itu perintah pada masa itu, supaya beda dari orang Yahudi. Sekarang tidak lagi. Oke? Lanjut. Yang keempat, di hari Jumat ibu dianjurkan bersih-bersih rumah. Jadi kalau ibu ngepel sekali seminggu Jumat. Kalau ibu cuma bersihkan parit sekali seminggu Jumat. Makanya Bu, kenapa Bu orang-orang di Timur Tengah itu liburnya Jumat Sabtu Bu? Kita Sabtu Minggu kan? Sabtu Minggu tuh dua-duanya non muslim, saya tak sebut agama. Di luar itu Jumat Sabtu. Jumat menghargai orang Islam, Sabtu menghargai orang agama lain. Kan itu jadwal ibadahnya mereka. Jadi makanya di beberapa negara itu liburnya Jumat Sabtu. Andaikan libur di hari Jumat, maka bapak-bapak gotong royong di hari Jumat dapat pahala. Ibu-ibu bersihkan rumah di hari Jumat dapat pahala. Ibu-ibu ngepel di hari Jumat dapat pahala. Tapi karena Jumat itu juga waktunya pendek, cuman kenyataannya kita harus ikut pemerintah, kita liburnya Sabtu dan Minggu. Padahal dulu waktu saya di pesantren sampai kelas 2 MTS, libur pesantren itu masih Jumat. Sekarang digeser semua ke Sabtu Minggu karena orang tuanya susah berkunjung kalau hari Jumat. Karena orang kan kerja. Nah, jadi di hari Jumat itu ibu dianjurkan bersih-bersih. Clear? Paham? Satu apa tadi? Keramas. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, cukur-cukur. Yang keempat, bersih-bersih. Yang kelima, amalan yang sangat disunnahkan dilakukan di hari Jumat adalah ziarah. Apa hukum wanita ziarah? Rasulullah SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha. Dulu aku pernah melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi tadi saya dengar, bayangkan ibu-ibu, kalau nggak bayar uang kematian, apa kata Bu Ketua tadi? Maka kita kuburan aja bayar ya. Kuburan bayar berapa Bu? 2.500.000. Kalau nggak ikut sosial, bayar tanah kuburan 2.500.000. Nah, ya kan? Nah, jadi saking susahnya tanah di tempat kita sekarang ya. Nah, kalau ikut sosial, maka kita cuma bayar macam berapa ya? 200.000 ya. Nah, itu masya Allah ya. Jadi ziarah kubur itu bolehkan untuk wanita. Nah, bagaimana cara ziarah kubur? Ibu-ibu, yang pertama dianjurkan ibu ngambil wudu. Setelah ibu pakai wudu, lalu pakai pakaian yang tidak mencolok. Dianjurkan di hari Jumat. Kalau bisa alaikumus sauda wal baidah. Kalau bisa waktu kita ziarah, kita pakai baju hitam dan putih, tapi tidak harus. Cuman jangan warna-warni, lain atas, lain tengah, lain bawah. Ya, pakai yang sederhana saja. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ibu ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur.
Lalu kemudian carilah kuburan orang tua ibu itu, carilah kuburan anak ibu itu, carilah kuburan menantu ibu itu, ditengok dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dia perempuan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian doakan dia, usahakan di hari Jumat. Apa sih doa ziarah? Saya berikan 3 cara doa ziarah. Ibu yang paling susah, yang menengah, yang paling gampang. Yang pertama, kalau mau lebih susah, ketika kita berziarah, maka kita baca doa takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Apa bacanya? Allahumma gfirlah hum warham hum wa'afihi wa'fu'an hum. Oke? Yang kedua, Allahumma la ta'rimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau yang ketiga, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Payah betul, hum ham saja. Ndak hafal kami dulu saja. Payah betul. Ya udah, kalau payah saya tawarkan cara doa yang kedua. Ibu baca ayat-ayat pendek aja. Ibu baca Al-Ikhlas, ibu baca Al-Falaq, ibu baca An-Nas, ibu baca ayat kursi, ibu baca sholawat, ibu baca Al-Baqarah, ibu baca Rabbana Atina, zikir-zikir. Setelah ibu baca itu, lalu kemudian kita angkat tangan, doakan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, angkat segala dosanya, ringankan timbangan amal keburukannya, beratkan amal kebaikannya. Saya tidak hafal kul saja, tidak juga hafal ayat kursi. Langsung aja doa pakai bahasa Indonesia. Ziarah, bersihkan kuburannya dari ilalang-ilalang, dari sampah-sampah yang berserakan. Usahakan di hari Jumat. Tapi tidak boleh berbicara atau bercerita dengan ahli kubur ya. Hanya boleh mendoakan. Jangan curhat, ma aku sedih ma, suamiku jahat ma, syalalala. Jangan. Dicarinya suami ibu tengah malam nanti. Ibu nggak boleh ngobrol. Ma apa kabar di dalam ma? Jangan. Ma sehat nggak ma? Jangan ngobrol-ngobrol. Karena orang ahli kubur itu tidak akan juga mendengarkan. Nggak boleh ngobrol-ngobrol. Oke? Paham sampai sini? Ya, yang pertama apa tadi? Mandi. Yang kedua, potong kuku. Ketiga, bulu-bulu. Yang keempat, bersih-bersih. Yang kelima, ziarah-ziarah. Yang keenam, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah ibu sangat dianjurkan membaca Al-Kahfi. Saya jelaskan. Al-Kahfi itu kan panjang. Sementara hari Jumat itu dimulai dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib hingga Jumat maghrib itu hari Jumat. Ada 2 pilihan untuk Al-Kahfi, Bu. Yang pertama, ibu boleh menghatamkan Al-Kahfi dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Jadi ibu baca saja. Nah itu keutamaannya, ibu akan dilindungi hingga datang Jumat lainnya. Dilindungi oleh 2 cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Oke? Itu kalau dibaca. Cara bacanya bisa diangsur. Atau kalau ibu mau, ibu buka surat Al-Kahfi itu, lalu ibu bentangkan Quran yang besar di depan ibu, di atas meja, Quran yang gede, lalu ibu bentangkan sejadah, ibu baca setelah Al-Fatihah sambil baca Al-Quran di hari Jumat, boleh. Jadi kalau baca Al-Kahfi saja, maka akan ada 2 cahaya yang akan menemaninya hingga Jumat lain. Tapi ada cara yang kedua, yaitu menghafal Al-Kahfi 1 sampai 10 saja dan disetor dengan diri sendiri setiap Jumat. Kalau ibu menghafal Al-Kahfi 1 sampai 10
Apa fadilahnya? Fadilahnya terlindung dari fitnah Dajjal, al-mahya, al-mamat. Ibu akan terlindung dari fitnah Dajjal, fitnah orang yang fitnah hidup dan fitnah mati, semua. Nah, jadi ibu pilih aja. Ibu mau baca semuanya atau hafal 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama. Maka terlindung dari fitnah Dajjal. Oke. Lanjut. Nomor berapa lagi? Amal yang sangat disunnahkan di hari Jumat adalah membaca Al-Muluk. Al-Muluk kan pendek, tak panjang kan? Surat Al-Muluk coba ibu baca setiap mau tidur di malam Jumat. Apa guna dan manfaat baca Al-Muluk? Yaitu meringankan beban siksa kubur. Saya sering ceramah, siksa kubur itu nyata. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang siksa kubur. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Tapi apakah yang diazab itu adalah ruhnya atau jasadnya atau kedua-duanya? Tidak ada dalil yang menjelaskannya. Cuman yang penting siksa itu ada, gitu loh. Paham saya ini? Siksa itu ada. Siksa itu ada. Tapi apakah yang disiksa itu ruhnya, jasadnya, atau kedua-duanya? Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Kalau dijelaskan berbahaya. Nanti akan muncul pertanyaan. Kalau orang meninggal tabrakan, hancur badannya, nggak dikuburkan, ada siksa kubur nggak? Itu pula ditanyakan nanti. Kalau ada orang yang meninggalnya di sungai, lalu kemudian hanyut, kena siksa kubur nggak? Muncul nanti pertanyaan itu. Itulah hebatnya Allah Azza wa Jalla, tidak terjawab itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting siksa kubur itu nyata. Maka supaya terlindung dari siksa kubur, salah satunya di hari Jumat, ibu bacalah Al-Muluk. Oke? Yang pertama apa tadi amalan hari Jumat? Dianjurkan keramas sebelum subuh. Yang kedua, potong kuku. Dari mana tadi potong kukunya? Tangan kanan dari mana? Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Amalan ketiga di hari Jumat, cukur bulu-bulu. Yang keempat, bersih-bersih rumah. Yang kelima, pergi ziarah. Yang keenam, baca Al-Kahfi. Kalau dibaca semuanya terlindung dari kalau dibaca semuanya diberikan cahaya sampai Jumat satunya. Kalau 10 ayat pertama saja terlindung dari fitnah Dajjal. Yang selanjutnya dianjurkan membaca Al-Muluk. Nah, ya kan? Al-Muluk untuk supaya dilindungi dari siksa kubur. Lanjut sedikit. Nomor berapa lagi? 8. Amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah sedekah. Makanya di kita ini ada namanya Jumat berkah. Sedekah di hari biasa dapat pahala. Sedekah di hari Jumat lebih besar pahalanya. Makanya sedekah subuh yang ibu kumpulkan di celengan-celengan ibu itu, kumpulkan di celengan sedekah di waktu subuh, ibu boleh serahkan di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu pahala ibu akan bertambah. Dan kalau bisa ini saran saja. Kan banyak orang yang sedekah subuh masuk ke masjid, lalu kemudian dia taruhlah uang sedekah itu di kotak infak kan. Itu kotak infak kan. Nah, ibu kalau ke masjid kan ibu sedekah subuhnya ke masjid tuh. Ibu taruh 2000 infak gitu. Lalu kemudian kalau bisa saran kepada pengurus, serahkan di hari Jumat. Kalau mau diserahkan. Atau kotak infaknya di rumah kita sendiri. Artinya kita nggak ke masjid. Punya anak kecil, punya anak bayi nggak ke masjid, maka ibu cukup kumpulkan saja di rumah.
5.000, serahkan di hari Jumat. Boleh bentuknya dari uang itu ibu belikan nasi bungkus kasih orang susah. Boleh bentuknya nanti sekedar kasih jajan buat anak atau tetangga. Boleh bentuknya nanti seperti traktir kawan di hari Jumat. Boleh bentuknya nanti seperti beli makanan kucing dikasih ke kucing di hari Jumat. Boleh bentuknya nanti kasih ke anak, boleh kasih ke orang tua, kasih ke mertua. Boleh bentuknya nanti apapun. Sedekah subuh itu bebas, bentuknya apapun terserah, nggak ada masalah. Tapi penyalurannya, mengaplikasikannya, usahakan di hari Jumat. Makanya kan kita banyak Jumat berkah. Di masjid-masjid banyak Jumat berkah. Itu di Jalan Arifin ada makan gratis Jumat berkah. Ya, banyak orang berebut karena betapa besarnya pahala sedekah di hari Jumat. Dan betapa luar biasanya sedekah subuh. Itulah gunanya orang berilmu. Semua orang sedekah, tapi kalau di waktu subuh itu mantap. Kalau kita anggap sedekah subuh adalah harian, sedekah Jumat adalah mingguan, kan gitu kan? Nah, jadi sedekah itu pahalanya besar. Ketika ibu bersedekah, atau setiap ibu bersedekah, atau setiap ibu zakat, atau setiap ibu infak, setiap ibu sedekah subuh, jangan lupa berdoa. Ada doa untuk sedekah, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Bahasa lainnya apa? Atau dipendekkan saja, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, ya Allah terimalah dariku. Oke. Nah itu ya, sedekah subuh, serahkan di hari Jumat. Nomor berapa lagi? 9 sebagai penutup. Amalan yang dianjurkan saat hari Jumat adalah perbanyak sholawat. Sholawat apapun terserah. Sholawat munjiat, nariat, tibil kulub terserah. Nah, kenapa sih harus sholawat? Pertama, karena sholawat itu perintah Allah. Ada dalil, innallaha wal malaikah, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, selawatlah kepada baginda Nabi. Allah saja pencipta salawat kepada baginda Nabi. Malaikat tak punya nafsu salawat kepada baginda Nabi, maka kita dianjurkan juga bersalawat demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita salawat? Yang kedua, sekali kita bersolawat, malaikat akan bersolawat 100 kali kepada kita. 100 kita bersolawat, malaikat akan bersolawat 1000 kali kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, solawat pertama dapat perintah, yang kedua kita dapatkan solawat yang sama. Kemudian yang ketiga, dengan bersolawat kita akan bisa diwasilahkan. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini tenanglah hati saya, dengan solawat ini lapanglah hati saya, dengan solawat ini sehatlah orang tua saya, dengan solawat ini tenanglah jiwa saya. Boleh. Pertama karena dia perintah. Yang kedua karena dengan kita bersolawat, malaikat akan solawat kepada kita. Yang ketiga karena solawat itu bisa kita berdoa atas solawat kita. Makanya kalau mau berdoa, solawat dulu, lalu kemudian wasilahkan. Dan yang keempat, dengan solawat kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan di hari akhir nanti, saat tidak ada pertolongan selain amal baik kita. Kita di dunia ini aja sayang-sayang, di akhirat nanti kalau saya salah menyampaikan, ibu nyari saya. Ibu dengan suami aja sayang-sayang, belahan jiwaku, jantung hatiku. Di akhirat nanti kalau dia tak bertanggung jawab dan ibu tidak ikhlas, ibu kejar dia, ibu minta amal dia. Ibu dengan anak di dunia ini aja sayang-sayang. Kalau anak melawan, ibu tak memaafkan, anak tidak minta maaf, anak itu nanti akan mengejar ibu dan minta maaf sama ibu.
Di dunia ini aja kita yang halo besti, miss you. Kalau ada segala fitnah, segala ghibah, nanti akan mencari di padang mahsyar. Berat itu, berat. Maka kita butuh sholawat untuk nanti mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Insyaallah. Demikian dari saya. Semoga kajian ini bermanfaat. 9 poin cukup. Jangan diporsir. Nanti Jumat langsung bangun subuh, potong kuku, ngepel, cukur bulu-bulu, pergi ziarah Al-Kahfi, Al-Muluk, Al-Waqi'ah. Ya. Atau kemudian ibu pergi pula nanti ziarah, lalu ibu langsung sedekah. Besok pagi tumbang ibu. Pelan-pelan dulu bu. Ibu lakukan 3 poin dulu 1 bulan. Setelah itu ibu lakukan 6 poin bulan kedua. Setelah itu ibu lakukan 9 poin bulan ketiga. Ziarah kalau nggak bisa tiap Jumat ya sekali sebulan. Oke? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin.